Shalom anak-anak. Perkenalkan, nama aku Hana. Aku anak Venuel dari suku Asher. Umurku sekarang 84 tahun. Wah, aku sudah sangat tua. Masa tuaku ini kuhabiskan di bait Allah untuk berdoa, belajar, dan mengajar. Anak-anak, inilah bait Allah. Tempat di mana orang Yahudi datang beribadah kepada Allah. Disinilah siang dan malam aku memohon satu hal kepada Allah. Aku menanti dan menanti kedatangan seseorang. Anak-anak tahu siapa yang aku maksud? Ya, dia yang dijanjikan Allah. Mesias. Dari kitab suci yang aku baca, para nabi bernubuat bahwa Mesias akan datang dari keturunan Raja Daud. Dia akan membawa terang bagi bangsa-bangsa. Aku tidak tahu kapan, tapi aku percaya sebelum aku meninggalkan dunia ini, aku akan melihat dia. Anak-anak, jika Mesias datang, dunia tidak sama lagi. Ya Allah, genapilah janjimu. Kiranya hambamu ini dapat melihat anakmu sebelum hidupku berakhir. Kelak kulihat wajahnya, ku bersuka di dalam dia. Ku katakan pada Tuhan, ku selamat karena anugerah. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai ia Yesus. Ia akan menjadi besar, disebut anak Allah yang maha tinggi, dan kerajaannya tak akan berkesudahan. Roh Kudus akan turun atasmu. Oleh sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Berita sukacita telah didengar oleh Maria. Raja surga akan lahir. Dengan bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu Berita Natal.
Mereka duluan. Jangan takut, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus lampin dan terbaring di palungan. Para gembala telah mendengar berita sukacita. Dia yang dinantikan telah datang. Mari bersama-sama dengan para gembala kita bangkit berdiri memuji Allah dengan lagu Alam Raya Berkumandang. Berkumandang
Silakan duduk anak-anak. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit bersinar terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Pelsis SDN Sukamaju 9. Hanya anugerah, bukan karena kita taat. Kristus menyelamatkan kita, bukan karena kita meninggalkan hal-hal buruk. Kristus berbelas kasih kepada kita. Kristus lahir, Kristus hidup sama seperti kita. Kristus mati di kayu salib karena Kristus taat kepada Allah Bapa. Ketaatan Kristus pada Allah melayakan kita datang kepadanya. Kita didamaikan olehnya, kita diterima Allah hanya karena Dia. Bersyukur Kristus lahir di dunia sebagai juru selamat kita. Bersyukur Allah begitu besar kasih-Nya kepada kita. Bersyukur Kristus taat kepada Allah Bapa. Melalui kelahiran Kristus, marilah kita terus taat melakukan akan kehendak-Nya.
Anak-anak, pada mulanya Allah menciptakan dunia yang begitu indah. Manusia hidup dekat dengan Allah, tanpa takut, tanpa dosa. Lihat, mereka begitu bahagia di taman itu. Tapi Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa karena mereka melanggar perintah Allah. Adam, Adam, di manakah engkau? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Anak-anak, sejak saat itu Allah marah kepada manusia karena manusia melawan perintah Allah. Dunia penuh dengan kegelapan dan manusia terpisah dari Allah. Aku akan mengadakan permusuhan antara ular dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Anak-anak, Allah berjanji seorang keturunan perempuan akan datang dan menghancurkan kuasa si iblis. Harapan ini terus diwariskan dari generasi ke generasi. Anak-anak, sekitar 2000 tahun kemudian, Allah memanggil seorang yang bernama Abraham. Anak-anak tahu siapa Abraham? Ya, dia adalah bapa segala orang percaya. Abraham dipanggil Allah dari tanah Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Jaraknya sekitar kilometer. Wah, ini jarak yang sangat jauh. Tapi Abraham tetap taat. Allah berjanji, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, dan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Melalui Abraham, segala janji berkat itu kuberikan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. anak-anak, janji Allah itu diteruskan kepada Ishak dan kemudian kepada Yakub yang disebut dengan Israel. Allah setia walau umatnya tidak taat kepadanya. Tapi janji itu tidak pernah Allah lupakan. Anak-anak, Allah berjanji melalui keturunan Abraham, segala bangsa akan mendapat berkat. Berkat itu adalah Kristus, Sang Mesias. 1300 tahun kemudian, melalui para nabi, berita ini tetap disampaikan. Para nabi berkata, Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala,
sejak dahulu kala. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri-putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan menyiapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Anak-anak, dan pada waktunya malaikat datang kepada seorang perempuan muda di Efrata. Anak-anak, sudah lebih dari 4.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Tapi Allah tetap setia. Itu mengapa aku begitu menantikan kedatangan Sang Mesias. Aku begitu merindukan janji itu digenapi. Inilah janji keselamatan Allah, bahwa Allah itu setia dan Sang Mesias telah hadir bersama-sama dengan kita. Anak-anak, kita akan menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ceritakanlah Kisah Yesus. Ceritakanlah tentang Yesus, ku mau dengar. Jika dia ada di sini, ku kan tanya tentang dunia, tentang laut, cerita Yesus. Ku mau dengar. Anak-anak di kakinya mendengarnya, dan berkat yang ku terima tinggal tetap. Firman yang hidup, dua anugerah terpancar dari wajah Yesus. Ku ikuti yang lainnya masuk kota, melambaikan daun palem menyambutnya. Bukan nyanyikan pujian mulia, sorak hosana, Yesus Raja. Selamat pagi. Selamat merayakan hari Natal. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalian tadi sudah mengikuti rangkaian kisah mengenai Tuhan Yesus melalui penampilan daripada teman-teman kita dari GRII Depok. Ibu Grace lihat ada yang tidak perhatikan di belakang. Jangan-jangan kalian tidak mengerti apa yang disampaikan di depan. Jadi sekarang ketika dengar firman Tuhan, sikapnya yang baik, tidak cerita kiri dan kanan, duduk yang sopan, lihat ke depan. Baik, kita mau berdoa dan membaca firman serta mendengarkan kebenaran firman. Mari kita semua lipat tangan,
kita berdoa. Tidak bersuara. Tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Karena di dalam hari raya Natal, kami mengingat kembali tentang Kristus yang telah datang ke dalam dunia, Juru selamat kami satu-satunya yang menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Kami berdoa ketika kami mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kristus menenangkan jiwa kami, meneduhkan hati kami, dan memberikan kepada setiap anak-anak konsentrasi yang baik, pikiran yang terbuka, hati yang sungguh-sungguh mau mengikuti firman Tuhan. Sehingga apa yang mereka dengar tinggal tetap di dalam hati mereka dan oleh anugerah Tuhan menghasilkan iman yang sejati. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Kristus menyertai setiap kami, Roh-Mu mengubahkan kami melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Anak-anak, semua yang bawa Alkitab dan bisa baca, buka Alkitabnya dengan tertib. Di dalam kitab Sakaria, tidak bersuara buka Alkitabnya. Bu Grace masih dengar suara? Masih ada suara? Buka Alkitabnya pelan-pelan, tidak bersuara. Di dalam kitab Sakaria, itu perjanjian lama, pasal 8, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 saja. Kitab Sakaria, pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 saja. Ada yang membutuhkan bantuan ibu guru untuk menolong atau bapak guru? Kalau ada yang butuh angkat tangan, tidak bersuara. Angkat tangannya supaya dibantu sama bapak ibu guru buka Alkitab. Yang di sebelah kanan Bu Grace masih mendengung ya. Tidak mendengung suaranya. Yang butuh bantuan angkat tangan dengan tertib di tempat. Oke, jika sudah mendapatkannya kita akan membacakannya. Dan sebelum kita baca, Ibu Grace minta semua anak tidak ke toilet selama pemberitaan firman berlangsung. Tidak ke toilet, kecuali sudah betul-betul tidak bisa tahan pipis atau pupnya, boleh keluar. Tetapi kalau masih bisa tahan, selama firman berlangsung tidak ada yang keluar. Sudah siap baca Alkitab? Sudah, oke. Sekarang kita mulai. Bu Grace baca ayat-ayat yang ganjil, kalian membaca ayat-ayat yang genap. Ya, kita baca secara bertanggapan. Sakaria 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita mulai. Perhatikan Alkitabnya. Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya. Silakan. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak-anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ.
Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Ya, demikian firman Tuhan. Sekarang perhatikan ke depan. Masih ada suara? Kalau firman Tuhan diberitakan, hanya pengkhotbah yang berbicara. Anak-anak mendengar. Ya. Oke. Cerita ini adalah cerita yang disampaikan oleh seorang nabi kecil. Ya, nabi kecil berarti dia punya berita tidak terlalu panjang pasalnya. Namanya adalah Nabi Sakaria. Nah, Nabi Sakaria adalah seorang yang diutus oleh Allah untuk memberitakan firman kepada orang-orang Israel yang baru pulang dari tanah pembuangan. Namanya tanah Babel. Mereka baru pulang. Nah, sekarang apa berita yang Allah berikan kepada umat Allah yang baru pulang dari Babel? Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah keselamatan bagi umat Allah. Kita baca sama-sama di slide ya. Ini adalah berita daripada kitab Sakaria. Coba baca di slide. 1, 2, 2, ya. Keselamatan bagi umat Allah. Nah, itu adalah berita kitab Yesaya. Kitab Sakaria. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, coba kalian lihat ya. Tadi di dalam Alkitab diceritakan bahwa mereka yang pulang dari pembuangan di Babel, kenapa sih mereka dibuang? Kitab Sakaria bilang keselamatan bagi umat Allah. Berarti umat Allah sedang dalam keadaan yang berdosa. Kenapa mereka dibuang? Mereka kemudian dibawa pulang lagi dari Babel. Karena mereka telah berdosa kepada Tuhan. Orang-orang Israel sebelum mereka pulang ke tanah Israel, ketika mereka ada di tanah Babel, mereka sedang ada dalam pembuangan, Allah sebenarnya sedang menghukum mereka. Mereka telah berdosa kepada Tuhan. Apa sih dosanya orang Israel ya? Apa ya? Kalian ingat ya, ada singkatannya. P4K. P4K. Coba lihat di slide. Apa dosa orang-orang Israel yang mengakibatkan mereka dibuang ke tanah Babel? Ada apa itu? Sorry, ini belakangan. Slide. Yang kedua. Ya, ini ya, kamu lihat ya. P4K. Dosa mereka yang pertama adalah penyembahan mereka salah. P. Dosa kedua mereka adalah mereka tidak hidup kudus. Dosa mereka yang ketiga adalah mereka tidak hidup benar. Dosa yang keempat adalah mereka tidak adil. Dosa yang kelima apa? Mereka tidak mengasihi. Jadi kenapa orang Israel dibuang ke tanah Babel? Karena mereka telah berdosa kepada Tuhan. Mereka telah mendukakan hati Tuhan. Mereka membuat Tuhan marah sama mereka. Penyembahan yang salah. Maksudnya gimana itu penyembahan yang salah? Anak-anak tahu nggak? Ketika orang Israel zaman dulu sebelum mereka dibuang ke tanah Babel, mereka tidak lagi menyembah Allah yang sejati. Di wilayah mereka membuat banyak patung. Dewa-dewa daripada bangsa-bangsa lain mereka sujud sembah. Tapi bukan cuma patung. Mereka persembahkan korban-korban dan korban manusia diberikan kepada dewa-dewi. Coba bayangkan. Anak baru lahir, masih bayi, dibawa ke dewa Baal. Terus dibakar. Siapa yang mau dibakar adiknya, babynya? Gak mau kan ya? Tapi zaman dulu ketika mereka menyembah para dewa, mereka membawa korban-korban kepada para dewa. Bahkan bayi-bayi mereka korbankan, mereka bakar. Orang tuanya sedih enggak? Aduh sedih anak saya kok dibakar ya. Tetapi mereka yang menyembah berhala tidak punya belas kasih.
Mereka ambil bayi itu, mereka korbankan, mereka bakar di depan para dewa asing. Dan Allah marah sekali karena Alkitab bilang hanya Allah saja yang boleh disembah. Namanya adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cuman itu satu-satunya yang boleh disembah oleh orang Israel. Siapa nama Allah kita? Allah Tritunggal. Ulang. Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi yang esa, tapi bukan 3 Allah. Cuman satu Allah saja yang punya 3 pribadi. Bapa pribadi pertama, anak pribadi kedua, Roh Kudus pribadi ketiga. Hanya itu yang boleh disembah, nggak boleh ada yang lain. Kalau ada penyembahan yang lain, Allah marah. Kenapa kamu sembah yang lain? Kamu telah menghina Tuhan. Kamu telah mendukakan Tuhan. Kamu tidak hidup dalam kekudusan. Kamu mencintai dosa dan membenci Tuhan Allah. Maka Allah marah sekali kepada orang-orang Israel. Tetapi kamu lihat, mereka bukan cuma menyembah berhala. Mereka bukan cuma membuang Allah. Mereka tidak lagi mengasihi Allah. Tetapi mereka juga berlaku yang jahat kepada sesama mereka. Kalian tahu apa yang mereka lakukan kepada sesama mereka? Shh, lihat sini. Apa yang mereka lakukan? Ya. Coba tampilkan lagi slide yang tadi. Mereka melakukan tindakan tidak adil. Menindas kaum yang lemah. Orang yang miskin, orang yang yatim piatu, mereka nggak mau peduli. Aduh Pak, saya tidak punya uang lagi Pak. Kasih sini, semua barangmu, sini saya ambil. Wah, para pemimpin tidak peduli sama orang miskin. Mereka merampas hak orang miskin. Mereka tidak peduli, tidak mengasihi orang-orang yang yatim piatu. Para janda, mereka tindas, mereka curi haknya, mereka rampas haknya. Kalau mereka datang kepada orang-orang miskin itu, mereka tidak mau peduli. Sehingga orang miskin itu makin sengsara, orang miskin itu makin menderita. Tetapi orang yang kaya makin kaya. Orang yang punya kuasa makin berkuasa. Lalu bagaimana dengan orang miskin? Mereka tidak mau memberi, tidak mau menolong, tidak mau peduli. Coba, lihat sini. Kalau misalnya ya, Bu Grace kasih contoh ya. Zaman dulu orang Israel itu ya, saking tidak punya belas kasihnya. Misalnya, kalau terjadi bencana, kalau terjadi kelaparan, pemerintahnya tolong enggak? Enggak. Kayak yang di Sumatera sana. Terjadi banjir, terjadi hujan lebat, terjadi badai, rumahnya hancur semua. Pemerintahnya tolong enggak? Enggak. Karena mereka enggak punya hati belas kasih. Ketika orang lapar, aduh saya enggak ada makanan. Biarin aja kamu. Yang penting saya makan. Yang penting saya punya uang. Kamu mati enggak apa-apa. Mati kelaparan enggak apa-apa. Jadi, lihat sini. Orang Israel, pemerintahnya, pemimpinnya, bahkan para imamnya, mereka tidak punya hati mengasihi. Ketika lihat orang yang miskin, mereka membiarkan tetap miskin, tidak ditolong. Ketika melihat orang yang lapar, biarkan mereka tetap lapar dan tidak diberi makan dan minum. Jadi mereka hanya pikir diri sendiri, memperkaya diri sendiri, dapat duit buat diri sendiri. Kenapa bisa begitu? Kenapa orang tidak mengasihi sesamanya? Kenapa orang gak peduli sama sesamanya? Kenapa? Karena apa? Ya, karena dia tidak cinta Tuhan lagi. Orang yang tidak cinta Tuhan pasti tidak cinta sesama. Orang yang tidak menyembah Allah pasti tidak mengasihi sesama. Jadi semua orang yang tidak cinta Tuhan tapi cinta akan diri, pasti tidak peduli kepada sesama. Malah membuat sesamanya makin menderita. Malah membuat sesamanya terinjak-injak. Mereka nggak peduli. Pokoknya yang penting saya aman. Orang lain tidak aman. Orang lain menderita. Terserah. Ya, coba lihat. Kondisi orang Israel. Ngeri nggak sih? Ngeri. Tuhan Allah marah sekali. Karena orang Israel adalah orang-orang yang tidak mencintai Tuhan. Tidak mencintai sesama. Apalagi firman Tuhan. Mereka tidak mau dengar firman.
Mereka bahkan membunuh para nabi Tuhan. Tampilkan lagi slide. Kamu lihat di situ? Mereka membenci dan menganiaya para nabi Tuhan. Mereka membunuh mati para nabi Tuhan. Kalian tahu nggak? Nabi Sakaria itu matinya gimana? Mati martir. Dibunuh sama orang Israel. Kalian tahu Nabi Yesaya matinya gimana? Matinya tuh digergaji. Mengerikan ya. Mengerikan. Siapa yang bunuh orang-orang seperti para nabi ini? Baik Yeremia, baik Yesaya, baik Sakaria. Siapa yang bunuh? Orang Israel. Orang Israel. Karena dia benci Tuhan, dia benci sesama. Dia tidak mengasihi sesama, maka itu berarti dia juga tidak mau taat sama firman. Dia benci setiap hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman. Kamu tahu nggak? Kalau Nabi Yeremia menegur orang Israel, sini. Nunjuk apa itu pakai botol minum? Perhatikan. Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Nabi Sakaria, mereka adalah utusan-utusan Allah, hamba-hamba Tuhan, para nabi yang berbicara firman. Tegur dosa, koreksi dosa. Kalau lihat dosa, mereka tidak akan diam. Mereka tegur, mau raja, mau para imam, siapa saja, mau rakyat, Yeremia, Yesaya, Sakaria, semua nabi Tuhan, mereka pasti tegur dosa. Maka orang yang ditegur dosanya jengkel, marah. Ini nabi kok tegur-tegur kami. Ini nabi kok suka bicarakan dosa kami. Ya, kalau begitu kami tangkap saja dia, kami bunuh saja dia, masukkan ke dalam penjara, habisi dia. Nah, itu yang terjadi. Yeremia dimasukkan ke dalam penjara. Yesaya juga dibunuh mati. Sakaria yang tadi kita baca teksnya juga dibunuh mati. Oleh siapa? Oleh orang Israel. Karena itu Allah benci kepada orang Israel dan dosa yang mereka lakukan. Karena apa? Karena mereka adalah umat Allah, tetapi mereka tidak mengasihi Allah, mereka tidak mengasihi sesama, mereka benci firman Tuhan, mereka tidak mau dengar teguran dari hamba Tuhan yang diutus oleh Allah. Jadi anak-anak perhatikan sini. Kita orang Kristen, kalau sudah tidak cinta Tuhan, sekalipun merayakan Natal, sekalipun rajin pergi gereja, sekalipun kamu adalah orang yang terlahir dari keluarga Kristen, tapi kalau enggak cinta Tuhan, tidak ibadah sungguh-sungguh kepada Allah yang sejati itu, maka itu berarti otomatis kamu tidak mencintai orang tuamu. Kamu tidak mencintai kakak adikmu. Yang ada adalah suka bertengkar, suka saling memusuhi satu dengan yang lain. Kenapa? Karena tidak cinta Tuhan. Kalau tidak cinta Tuhan, tidak sayang sama sesama, maka firman pun tidak mau didengar. Hamba Tuhan bicara pun tidak mau didengar. Ditegur dosanya pun tidak mau didengar. Yang ada adalah benci sama hamba Tuhan itu. Tidak suka sama hamba Tuhan itu. Itu namanya ciri manusia berdosa. Ingat ya, ciri manusia berdosa. P4K. Apa itu? Menyembah yang salah, bukan Allah. Apalagi tidak hidup kudus. Apalagi tidak hidup dalam kebenaran. Tidak hidup dalam keadilan. Tidak mengasihi. Itu dosa. Makanya Allah marah sekali. Next slide. Apa yang terjadi? Allah meninggalkan umat Allah. Kamu lihat nggak di sebelah itu gambar apa? Ada reruntuhan kan ya? Itu reruntuhan apa ya kira-kira ya? Ya? Angkat tangan, gak semuanya jawab. Reruntuhan apa? Ya kamu apa nak? Reruntuhan bait suci. Terus sebelahnya yang masih tegak berdiri tapi nanti mau dihancurin itu apa? Ya. Ada yang jawab tadi? Istana, betul. Jadi kalian lihat ya, itu dihancurin. Bait suci zamannya Salomo itu di bagian dalamnya itu ruang Maha Kudus itu dari emas. Tapi dihancurin sampai rata dengan tanah. Ya, hilangkan gambar saya. Lalu istana itu yang begitu megah
dihancurkan sama pasukan dari Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Dihancurkan rata dengan tanah. Kalian lihat itu ada api di bawah. Itu api bakar semua tuh. Terus kemudian tembok Yerusalem yang mengelilingi kota Yerusalem itu dibobol, dirusakkan, dihancurkan. Jadi orang-orang Israel gak punya lagi tempat perlindungan. Nah, ini adalah kondisi yang terjadi ketika orang Israel disergap, dikepung, dan dihancurkan oleh tentara Babel yang dipimpin oleh raja siapa? Nebukadnezar. Ngeri sekali ya. Coba lihat di samping itu anak-anaknya apa tuh? Mereka jadi apa tuh yang di sebelah tuh? Ya? Mereka gak punya pakaian, gak punya lagi baju yang mereka simpan, gak punya lagi rumah, gak punya lagi tempat makan dan minum, sumber makan dan minum gak ada lagi. Jadi dia gendong bayinya itu. Bayinya sudah gak ada lagi sumber makanan. Ya, bayinya itu bisa kelaparan. Bahkan di dalam kitab Yeremia berkata, kalau kalian baca dalam kitab Yeremia cerita, sedih sekali ketika tentara Babel masuk, dia bunuh semua orang. Sampai bayi-bayi dibunuh mati. Ibu yang hamil, lagi hamil, dibelah perutnya dibunuh mati. Tentara Babel kejam gak sih? Kejam. Lebih kejam dari orang Israel gak sih? Ya? Lebih kejam ya? Sama-sama mereka orang berdosa ya. Ya? Jadi kalian lihat ya. Jadi orang Babel itu saking geram sama orang Israel. Lalu mereka datang dan ingin taklukkan orang Israel. Ingin ambil wilayahnya orang Israel. Mereka bunuh. Sedih sekali. Karena sang ibu melihat anaknya dibunuh mati. Suami lihat istri dibunuh mati. Istri lihat suami dibunuh mati. Keluarga demi keluarga dibunuh mati. Orang-orang Israel yang jumlah penduduknya banyak makin kurang. Karena apa? Karena dibunuh dan dibunuh. Mereka tidak punya sumber makanan, tempat tinggal tidak ada lagi, hancur semuanya. Jadi hari itu hanya air mata saja yang keluar. Ketika Babel menaklukkan Israel, ketika kehancuran itu tiba, silakan ditampilkan lagi slide-nya. Kalian tahu? Mereka cuma menangis. Menangis sampai air mata pun sudah tidak ada lagi. Saking sedihnya mereka, saking begitu dalamnya tertusuk jiwa mereka. Begitu amat dalam penderitaan mereka. Tapi kalian tahu, ada penderitaan yang jauh lebih dalam daripada kelaparan, kematian, dan hina yang mereka terima. Apa penderitaan yang paling dalam? Allah meninggalkan umatnya. Allah pergi. Allah gak mau berelasi dengan umat Allah yang berdosa. Allah benci dosa. Karena Allah itu kudus. Allah itu benar. Allah itu adil. Maka Allah benci manusia yang hidup dalam ketidakadilan. Manusia yang hidup dalam ketidakbenaran. Allah tidak suka. Apalagi tanah perjanjian. Tanah yang dikuduskan bagi Tuhan. Bait suci. Tempat di mana orang harus beribadah kepada Allah. Dipakai untuk menyembah berhala. Allah benci sekali. Maka Allah usir keluar umat Allah. Dan Allah tidak mau berelasi dengan mereka. Kalian ingat ya? Lihat sini. Dosa memisahkan kita dari Allah. Ingat. Dosa memisahkan kita dari Allah. Allah benci dosa. Allah tidak suka bergaul. Tidak suka berelasi dengan manusia berdosa. Maka Allah tinggalkan Israel. Allah biarkan mereka dihukum. Allah biarkan mereka dianiaya, dibunuh mati. Allah biarkan. Karena apa? Karena Allah yang kudus ingin supaya umatnya hidup kudus. Allah yang benar ingin umatnya hidup benar. Allah yang adil ingin umatnya hidup adil. Hidup mengasihi. Karena itu Allah tidak segan-segan hukum dosa mereka. Pukul mereka karena mereka telah berdosa. Anak-anak, di sini. Perhatikan. Allah tidak suka dosa. Allah benci dosa. Maka Allah pasti hukum manusia yang berdosa. Kalau Allah hukum manusia yang berdosa, berarti kita, Ibu Grace, kalian semua adalah orang-orang berdosa.
Karena kita selalu saja menyakiti hati Tuhan. Maka di sini kalian belajar. Belajar. Allah yang benci dosa pasti memutuskan relasi dengan kita. Pasti tidak mau bersahabat lagi dengan kita. Pasti menjadi musuh kita. Musuh kita karena apa? Karena kita berdosa. Dia menghukum kita. Tapi ingat, Allah yang sejati, Allah itu juga kasih. Sehingga sekalipun dia marah sekali terhadap dosa-dosa kita, dia benci sekali terhadap dosa-dosa kita, tetapi di dalam kasihnya dia akan membawa pulang orang-orang yang dipilihnya dan dikasihinya. Next slide. Kalian lihat ini? Itu lihat ya, ada raja yang pakai mahkota. Terus orang-orang yang di belakangnya itu banyak sekali ya. Terus di belakangnya itu ada api yang membara. Itu api mengepul. Besar sekali. Api itu membakar habis, membumi hanguskan seluruh kota Yerusalem. Ya. Kalian lihat ya, mereka jalan kaki ribuan kilometer dari wilayah Palestina, Yerusalem sampai ke wilayah Babel. Gak disuruh naik kuda, gak disuruh naik kereta. Pokoknya jalan kaki, gak peduli. Kamu lihat ya itu. Jalan sampai tunduk, sambil tunduk. Kenapa sambil tunduk? Karena malu. Malu. Aduh, saya sudah menyakiti hati Tuhan. Aduh, betul-betul ini sudah menderita. Tuhan Allah buang kami. Pasti ini merupakan kematian. Ini betul-betul sesuatu yang menyakitkan dan amat sangat menderita. Karena apa? Allah buang kita berarti kita dalam kematian. Sesuatu yang berbahaya besar bagi kita. Selanjutnya. Next slide. Nah, ini adalah suatu hal yang begitu indah yang Allah berikan. Tadi Bu Grace bilang. Allah benci dosa, Allah buang umat Allah, Allah hukum mereka karena mereka berdosa. Tetapi Allah kita bukan cuma Allah yang adil, tetapi Allah kita juga adalah Allah yang kasih. Maka dia yang mengasihi umatnya, dia ingat kepada umatnya. Sudah berapa tahun umatnya ada di tanah Babel? Sejak mereka dibuang? Yeremia bilang 70 tahun. Berapa tahun? 70 tahun. Nabi Yeremia bilang begitu. Lalu, di sini. Setelah pas 70 tahun, Allah ingat umatnya. Lalu Allah bawa pulang umatnya dengan perintah daripada Raja Kores. Raja yang menggantikan Nebukadnezar. Ya, raja itu memerintahkan begini. Hai orang Israel, aku adalah hamba Tuhan. Sekarang aku mengutus kalian pulang kembali ke wilayah Yerusalem. Dirikan kembali kota itu dan bangunlah bait sucimu. Wah, orang Israel kaget sekali. Karena Raja Kores yang adalah orang yang tidak kenal Tuhan itu mengatakan bahwa dia hamba Tuhan dan dia disuruh Tuhan untuk mengutus orang-orang Israel pergi kembali ke tanah perjanjian. Bahkan membangun bait suci. Lalu dia bilang gini, hai para pengawalku, coba buka perbendaharaan, lalu keluarkan semua barang-barang yang diambil dari bait suci Tuhan, kasih kembali kepada orang Israel, bawa pulang ke tanah Israel untuk mereka pakai buat membangun bait sucinya. Lalu para pengawal daripada Raja Kores buka semua perbendaharaan. Ih, ada emas, ada perak, lalu dikasih semua kepada orang-orang Israel. Mereka bawa pulang. Lihat slide-nya. Apa yang mereka gambarkan di situ? Sukacita gak sih? Ya, sukacita. Kalau tadi perginya tunduk ya, malu ya. Karena berdosa ya, dihukum Tuhan. Tuhan Allah buang mereka sama dan mereka mati. Ya. Tetapi sekarang mereka angkat kepalanya. Mereka jalan pulang dengan anak-anak mereka dengan sukacita. Ada keledai di situ, ada kemudian orang-orang yang dengan anak-anaknya semuanya sukacita pulang. Karena apa? Karena Allah ingat mereka dan Allah sayang sama mereka. Allah bawa pulang mereka kembali ke tanah perjanjian. Dan kalian tahu? Pulangnya Israel dari pembuangan ke tanah perjanjian. Itu berarti mereka mengalami apa?
suatu pembaharuan, suatu pemulihan dari Tuhan. Tadinya kita dibenci Tuhan karena kita berdosa. Sekarang kita dikasihi Tuhan karena Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Allah telah mengasihi kita dan Allah mau kembali untuk memelihara atau memulihkan kembali relasinya dengan umat Tuhan. Next slide. Kalian lihat apa yang terjadi di sini? Apa yang didirikan di sana? Bait suci yang kedua, karena yang pertama sudah rata dengan tanah. Tapi kalian lihat bait suci yang kedua, kecil nggak sih? Kecil, lebih kecil dari bait suci yang pertama. Emas-emasnya seperti zamannya Salomo nggak ada lagi, lebih kecil. Tapi kalian lihat ya, bait suci, di sini. Bait suci menggambarkan Allah yang tadi meninggalkan mereka, sekarang kembali hadir di tengah-tengah mereka. Allah itu beserta umat Allah. Allah itu adalah Sang Immanuel yang datang menyelamatkan umatnya dan menyatakan cinta kasihnya, pengampunannya, kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Maka bait suci yang kedua itu penting sekali untuk menyatakan Allah hadir di tengah-tengah umat Allah. Berarti umat Allah yang tadinya dibuang dan dibuang berarti mati, sekarang pulang kembali lalu dirikan bait suci, berarti mereka seolah-olah dihidupkan kembali. Mereka diberikan hidup yang baru. Mereka kembali berelasi dengan Allah. Mereka kembali dikasih, diampuni. Mereka sungguh penuh dengan sukacita. Maka sukacita mereka yang terbesar apa? Pulang ke tanah perjanjian saja? Hah? Sukacita mereka yang terbesar apa? Tampilkan kembali slide yang bait suci. Allah hadir di tengah-tengah umat Allah. Namanya apa? Immanuel. Ulang. Sukacita terbesar dari orang Israel adalah Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Namanya Immanuel. Ya, itu yang menjadi sukacita mereka terbesar. Di sini. Kalau tadi mereka menderita amat dalam karena Allah tinggalkan mereka. Sekarang mereka bersukacita amat besar karena Allah hadir di tengah-tengah umat Allah. Jelas anak-anak? Jelas ya? Jadi mereka punya sukacita bukan karena mereka dapat banyak hal, bukan. Tapi karena Allah hadir di tengah-tengah mereka. Next slide. Coba kalian lihat. Apa yang terjadi di sana? Ya? Kota dan tembok Yerusalem dibangun kembali. Kota Yerusalem yang tadinya penuh dengan penyembahan berhala, dengan tindakan ketidakadilan, ketidakbenaran, tidak ada kasih. Sekarang menjadi kota yang setia kepada Tuhan. Menjadi kota yang kudus. Menjadi kota yang hidup dalam kebenaran. Para penduduknya juga diubahkan oleh Tuhan. Maka kamu lihat tuh, lihat tuh. Siapa yang bangun tembok kota Yerusalem? Siapa? Ada yang tahu siapa? Ya? Emang Israel dipimpin siapa? Ayo belajar nih Alkitab ya. Nehemia. Ya? Itu bangun tembok kota, kalian lihat tuh. Wush, tembok yang hancur lebur itu di sebelahnya masih ada reruntuhan ya. Tapi kemudian didirikan itu. Luar biasa ya. Yang tadinya rata dengan tanah, sekarang Tuhan Allah bangun kembali melalui pimpinan Nehemia. Next slide. Nah, bukan cuma tembok kotanya yang dibangun, bukan cuma kota dan bait suci yang dibangun, tapi para penduduknya. Tadi Bu Grace bilang ya, penduduknya makin berkurang karena dibunuh mati akibat dosa mereka. Tetapi sekarang Allah lipat kali gandakan. Kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak, wah, mereka sukacita, anak-anak bermain-main. Penduduk Israel makin bertambah-tambah. Orang-orang percaya makin bertambah-tambah. Penduduk Israel tidak lagi menyembah berhala, tetapi mereka menyembah Tuhan. Maka mereka dibuat Tuhan bertambah-tambah. Lihat mukanya, sukacita ya mukanya mereka ya. Ada yang sudah tua, ada yang masih muda. Mereka bawa
Itu tuh barang-barang yang merupakan barang-barang kesukaan mereka. Ada makanan, ada apa lagi tuh ya. Banyak sekali ya. Jadi mereka bukan saja bertambah-tambah jumlahnya, tetapi apa? Mereka makin makmur. Mereka punya sumber makanan. Kalian ingat gak tadi? Tadi lapar, ya kan ya? Tadi miskin, gak punya rumah, gak punya sumber makanan. Sekarang punya rumah, punya sumber makanan, berkelimpahan. Karena apa? Karena Allah hadir di tengah-tengah umatnya, maka berkat Tuhan berkelimpahan bagi umat Tuhan. Ini yang terjadi atas hidup orang-orang yang percaya. Lihat sini. Dengar. Maka hidup umat Tuhan. Kalau kamu berdosa, Allah tidak segan-segan hukum kamu. Allah tidak segan-segan buang kamu. Dan kalau Allah buang kamu berarti kamu mati dalam dosa. Tetapi ketika Allah kembali kepada kamu dan mengasihi kamu, Sang Immanuel itu hadir di tengah-tengah kamu, maka Allah memulihkan relasi dengan dirinya dan membuat kita hidup kembali dan menikmati segala berkat penyertaan Tuhan. Karena dia hadir di tengah-tengah umat Allah. Next slide. Wah, jadi umat Tuhan yang tadinya bikin dosa P4K, sekarang diubah menjadi hidup yang baru. Hidup barunya itu juga P4K. Coba kita hafal ya. P4K. Apa ya? 1, 2, 2. Ya. P. K. 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 Oke. Sekarang hafal ya. Hafal ya. Slide-nya ditutup. 1, 2, 2. Ya. P4K. Kekudusan, kebenaran, keadilan, kasih dan damai. Itulah hidup orang-orang percaya yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Mereka pulang dengan bergirang, tapi hati mereka mencintai Tuhan. Hati mereka hidup di dalam kekudusan. Mereka tidak mau lagi cinta dosa. Mereka mau cinta kebenaran. Mereka mau taat sama firman Tuhan. Mereka mau dengar-dengaran kepada perkataan hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Mereka hidup dalam kasih, dalam damai. Gak ada permusuhan, gak ada pertengkaran. Mereka hidup rukun cinta satu dengan lainnya. Kenapa bisa berubah hidup mereka? Kuncinya ada di mana? Next slide. Kuncinya adalah di dalam Sang Immanuel. Allah beserta kita. Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan siapakah Sang Immanuel itu? Ada yang tahu namanya? Yesus Kristus. Di dalam zaman Sakaria, Tuhan Yesus belum datang. Tetapi sekian ratus tahun kemudian setelah Sakaria mati, Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia. Dia lahir sebagai bayi yang kecil yang lahirnya di Bethlehem. Lahir di mana Tuhan Yesus? Di rumah yang mewah? Di mana dia lahirnya? Di kandang. Dia miskin, di tengah-tengah keluarga yang miskin. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus itu adalah kehadiran yang membawa berkat besar bagi orang Israel. Karena apa? Karena Kristus adalah anak Allah yang menjadi manusia, yang menyatakan Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Allah beserta kita dan Allah menyelamatkan umatnya melalui Kristus saja yang kemudian hari dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit pada hari ketiga. Dan kemudian dia naik ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dan akhir zaman nanti dia akan datang kembali untuk menyempurnakan seluruh karya penyelamatannya bagi umat Allah. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Sang Immanuel. Karena itu, hidup orang Israel bisa berubah. Karena apa? Karena ada Sang Immanuel.
Sang Immanuel itu namanya siapa? Kristus. Dialah yang menyatakan Allah hadir di tengah-tengah kita. Sekarang semuanya lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, duduk yang rapi. Mari kita sama-sama merenungkan firman ini sungguh-sungguh dalam hati kita. Tundukkan kepala, kita ambil 1-2 detik untuk kemudian kita memikirkan firman ini. Anak-anak semua tundukkan kepala, tidak korek kiri kanan. Pikirkan sungguh-sungguh, Tuhan, saya orang berdosa. Saya dibuang Tuhan oleh karena dosa saya. Saya mati di dalam dosa-dosa saya. Tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan membawa pulang saya daripada seluruh dosa saya. Tuhan memberikan kepada saya Kristus, Sang Immanuel, untuk menyelamatkan saya dari dosa-dosa saya. Anak-anak, ingatlah akan cinta kasih Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh mau menerima Sang Immanuel dalam hatimu, biarlah hidupmu juga berubah menjadi hidup yang menyembah Allah saja. Menjadi hidup yang sungguh-sungguh kudus, mencintai kebenaran dan membenci dosa. Menjadi hidup yang hidup dalam kebenaran, taat kepada firman Tuhan. Adil, mengasihi, mencintai sesama, dan hidup dalam damai, bukan dalam permusuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, berdoa di hadapan Tuhan, dan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan mohon belas kasih Tuhan agar Sang Immanuel itu mengubah hidup kita. Mari kita ambil waktu teduh sesaat. Anak-anak, siapa di antara kita hari ini yang setelah mendengarkan firman Tuhan, sadar bahwa sesungguhnya saya orang berdosa. Saya anak-anak yang telah berkata-kata kotor kepada orang tua, kepada teman sekeliling saya. Saya adalah anak yang tidak mau taat sama firman Tuhan, yang kalau ditegur dosanya marah-marah dan benci kepada firman Tuhan. Tidak mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tidak mau datang kepada Tuhan dalam pembacaan Alkitab ataupun hidup di dalam iri hati, kebencian, dan hal-hal yang lain. Siapa di sini yang berkata bahwa Tuhan, saya orang berdosa dan saya mau sungguh-sungguh hari ini bertobat dari dosa-dosa saya? Angkat tangannya di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh angkat tangannya di hadapan Tuhan. Tidak tertawa, tidak menghina Tuhan, tetapi sungguh-sungguh sadar diri berdosa di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Turunkan tangannya di hadapan Tuhan. Turunkan. Siapa di antara anak-anak yang hari ini sungguh-sungguh mau menerima Sang Immanuel, yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk hadir di dalam hatinya. Dan hari ini juga berjanji bahwa mau sungguh-sungguh menyembah, beribadah kepada Allah saja yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sungguh-sungguh hidup benar, hidup kudus, hidup adil, hidup kasih dan di dalam damai. Siapa yang mau berkata demikian dan berjanji dalam hatinya, mau hidup kudus, adil, benar, damai, kasih, menyembah Allah karena telah menerima Kristus sebagai Sang Immanuel. Angkat tangannya di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tidak main-main. Sungguh-sungguh. Kalau main-main jangan angkat tangan.
Sungguh-sungguh tidak main-main. Jika engkau tidak menerima Sang Immanuel, tidak ada keselamatan bagi dirimu. Immanuel sajalah, Yesus Kristus sajalah yang menyelamatkan. Angkat tangan, sungguh-sungguh. Turunkan tangan. Sekarang semua yang tadi angkat tangan, ikuti Ibu Grace berdoa kalimat demi kalimat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini di hadapan Tuhan, saya sungguh-sungguh mengaku saya orang berdosa. Saya layak dibuang Tuhan. Saya layak dimurkai Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Kiranya Tuhan berbelas kasih atas saya dan memulihkan saya kembali. Tuhan, hari ini di hadapan Tuhan, saya sungguh-sungguh mau menerima Kristus sebagai Sang Immanuel hadir dalam hati saya, mengubahkan jiwa saya, supaya saya sungguh-sungguh beribadah kepada Allah saja, sungguh-sungguh hidup kudus, hidup benar, hidup adil, hidup kasih, dan dalam damai. Tolonglah saya ya Tuhan, ubahlah hati saya. Jadikan saya sebagai anak-anak yang membawa berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Ibu Grace akan pimpin kalian dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami mendengar berita keselamatan, sukacita Natal, bahwa Sang Immanuel itu telah datang ke dalam dunia, mengubahkan hidup kami yang berdosa, memberikan hidup yang baru bagi kami, memberikan kepada kami suatu perubahan di dalam karakter kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, dan kami berdoa untuk anak-anak kami. Mungkin ada dari antara mereka yang tidak mendengar dengan baik, tetapi kami percaya Roh-Mu yang kudus bekerja melampaui daripada kami yang terbatas. Dan kami berdoa agar firman yang telah diberitakan Tuhan tanamkan dalam diri setiap umat pilihan Allah. Tarik mereka kembali kepada Kristus. Berikan kepada mereka jiwa yang baru, hidup yang baru. Sehingga mereka kelak besar nanti sungguh-sungguh mempersembahkan hidup mereka sebagai hidup yang baru yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya. Tetap tenang, tetap tenang. Kayaknya itu diituin dulu. Candlelight service habis ini. Nanti aja ke toilet. Shalom. Shalom. Bolehkah aku mendekat? Boleh. Inikah dia? Dia yang dijanjikan Allah?
Sudah lama aku berdoa, berpuasa, dan menanti. Sekarang aku dapat melihat wajah Sang Mesias dengan mataku sendiri. Ada terang dalam dirinya, ada damai yang belum pernah aku rasakan. Betapa besar anugerah Allah yang aku dapatkan. Kalian akan menjaganya, menjaga bayi ini agar tumbuh besar dan menggenapi janji Allah untuk keselamatan umatnya. Terpujilah Allah Israel. Kini aku tahu pengharapanku tidak sia-sia. Generasimu akan melihat keselamatan itu dengan mata mereka sendiri. Kita akan masuk dalam candlelight service. Cek. Baik, semua anak-anak belum menyalakan lilinnya. Nanti ya. Masih matikan dulu lilinnya, matikan. Lilin posisi mati. Ayo. Baik, kita akan masuk di dalam candlelight service ya, atau penyalaan lilin. Masih ada yang ribut? Ya, kita tenang dulu supaya kita bisa ikuti acaranya dengan baik ya. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, penyalaan lilin atau yang biasa kita sebut sebagai candlelight service itu punya maknanya. Lilin yang di depan, yang paling besar, itu menggambarkan Kristus, sang terang yang telah datang ke dalam dunia dan menyinari kegelapan dunia. Kenapa dunia disebut gelap? Karena dunia ada di dalam dosa. Maka Kristus datang untuk menerangi dunia. Dan lilin-lilin di depan yang akan dinyalakan oleh teman-temanmu bercerita tentang orang-orang percaya yang telah menerima terang dari Kristus dan kemudian menyebarkan terang itu kepada semua orang yang lain yang belum berada di dalam terang Kristus. Maka ketika kita menyalakan lilin, ingat bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima terang Kristus dan menjadi pemberita terang itu kepada sesama kita. Sekarang Bu Grace undang anak-anak yang akan menyalakan lilin dari SD Sukamaju, Aldo. Ya, perwakilan dari murid PLC, silakan Aldo. Ambil ininya Aldo. Yang kedua, Giovania, perwakilan dari Sekolah Minggu GRI Depok. Pak Berkat, perwakilan dari guru Pelsis. Priscilla, Kak Priscilla sebagai perwakilan dari guru Sekolah Minggu GRI Depok. Silakan boleh menyalakan lilinnya di depan. Kita menyanyikan lagu O Malam Kudus. O Malam Kudus. Silakan. Nyalakan dulu di depan.
susah penat, ini sukacita karena lahir Raja mulia. Sembah sujud, dengar suara malam kudus. Ya, lilinnya tidak digoyang ya. Semuanya tidak goyang lilin ya. Pegangnya yang baik ya. Yesus lahir. Malam kudus. Bintang terang setia pimpin jalanku sampai pada palungan Tuhanku. Orang Majus datang sujud menyembah, dipimpin terang sinar bintang mulia. Lahir Raja atas segala raja, dialah sobatku yang setia. Anugerahnya beri padaku yang lemah, pandanglah aku sembah sujud Dia. Pandanglah aku sembah sujud Dia. Musik tetap mengalun. Semua anak-anak, mari kita berdiri di tempat. Lilinnya dipegang yang rapi, diangkat ke atas. Tidak bersuara, tidak bersuara. Semuanya sudah tenang? Lilinnya diangkat ke atas. Musiknya dibuat pelan ya, lembut saja. Mari semua kita sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, bersyukur karena Kristus sudah datang. Di sebelah Bu Grace masih ada yang berbicara. Mari kita berdoa, bersyukur karena Kristus, Sang Terang itu, Sang Immanuel itu sudah datang ke dalam dunia. Kita juga berdoa supaya kita yang telah menerima terang Kristus mau pergi dan memberitakan tentang terang Kristus kepada saudara, teman, keluarga kita, tetangga kita, supaya mereka juga boleh sungguh-sungguh menerima terang Kristus. Bu Grace masih dengar suara. Mari kita ambil waktu berdoa. Semua tundukkan kepala, kita berdoa.
Mari kita menyanyikan lagu O Malam Kudus, ayat yang pertama saja. Malam kudus, bintang terang bercahaya. Malam ini Tuhan Yesus lahir. Manusia binasa dalam dosa, beroleh selamat karena Kristus datang. Yang susah penat kini sukacita, karena telah lahir Raja mulia. Sembah sujud, dengar suara malam, malam kudus, Kristus Yesus lahir. Malam kudus, malam kudus. Kita berdoa, kita berdoa. Shh. Suaranya masih kedengaran. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Allah yang telah mengaruniakan Kristus Sang Terang itu di tengah-tengah kami. Sang Immanuel yang menyertai kami, sehingga kami yang berdosa boleh diselamatkan, dan oleh anugerah Tuhan terang itu boleh bersinar di dalam jiwa kami dan menghasilkan buah-buah yang kekal. Kami berdoa untuk setiap anak-anak, berikanlah kepada mereka terang Kristus, agar mereka juga boleh menjadi terang dimanapun mereka berada, baik di sekolah, di rumah, di mana saja mereka boleh membawa kesaksian tentang Kristus Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga banyak orang boleh mengenal Kristus melalui kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, lampunya dinyalakan, kita nyanyikan lagu O Malam Kudus, ayat yang kedua saja. Lilinnya dimatikan. Bintang terang setia pimpin jalanku sampai pada palungan Tuhanku. Orang maju
Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Kami dajus dari timur, datang cari Raja benar. Lewat gurun lamba gurun dipimpin bintangnya. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia yang memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Dan engkau, Betlehem, daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. 2 tahun lalu kami telah melihat bintang itu, dan perjalanan jauh kami tempuh untuk berjumpa dengan Raja hingga Betlehem. Lihat, bintang itu berhenti di rumah itu. Mari kita masuk dan berikan persembahan yang telah kita bawa kepada Raja itu. Lahir Raja damai baka, masku bawa kepadanya, dan memerintah umatnya sampai selamanya. Aku bawa persembahan, dupa nan harum kemenyan, lambang doa yang beriman kiranya berkenan. Mur pahit juga ku beri, lambang duka cita pedih, sengsara mati disalib dan kubur yang sepi. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia yang memimpin langkah Kami telah datang dari jauh melihat bintangnya untuk menyembah Raja yang telah lahir. Kami telah mempersembahkan persembahan yang terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita bersama-sama mempersembahkan persembahan yang terbaik, karena Ia telah mempersembahkan anaknya bagi kita, umat pilihannya. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, Raja wilailah. Segenap alam dan makhluknya nyanyikan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Dosa tak lagi berkuasa di dalam dunia. Tuhan menjadi manusia, membawa sejahtera, penuh sukacita.
kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, Raja wilayah. Segenap alam dan makhluknya nyanyikan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Dosa tak lagi berkuasa di dalam dunia. Tuhan menjadi manusia, membawa sejahtera, penuh sukacita, penuh sukacita, penuh sukacita. Yesus yang bintangkan dunia dengan anugerahnya. Ternyata kuasa yang mulia, ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Semua berdiri, tidak bersuara ya, tidak bersuara. Berdiri saja dengan sikap hormat. Kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mulutnya ditutup. Kita mau menghadap Tuhan, mulutnya ditutup. Matanya ditutup. Kita tundukkan kepala, lipat tangan. Kita mau berdoa membawa persembahan kita. Sudah? Tenang ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur diberi kesempatan hari ini merayakan Natal. Merayakan hari kelahiran Kristus di dalam dunia yang karena kasih yang besar rela datang ke dalam dunia untuk kemudian disalibkan, mati menggantikan kami manusia yang berdosa. Kami bersyukur untuk kasih yang besar yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kiranya Tuhan menolong kami sedari kecil boleh mengasihi Tuhan juga dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur diberi kesempatan membawa persembahan kami pada hari ini dalam perayaan Natal kami. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan dan menerima persembahan kami menjadi persembahan yang berguna dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau juga berkenan membentuk dan memakai anak-anak sedari kecil untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi persembahan yang hidup yang memuliakan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Ya, sekarang kita akan menutup acara kita. Semua berdiri, kita mau berdoa. Berdiri. Oke. Ikuti Patama kalimat demi kalimat. Sudah berdiri? Kita berdoa ya. Tenang, lalu kita berdoa. Oke. Ikuti Patama kalimat demi kalimat. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Kristus sudah hadir di dalam dunia, menjadi manusia sama seperti kami. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus yang menjadi manusia akhirnya mau mati, bangkit
dan naik ke sorga untuk kami. Dan naik ke sorga untuk kami. Kami bersuka cita pada hari raya Natal. Kami bersuka cita pada hari raya. Berkatilah kami, Berkatilah kami, berkati orang tua kami, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati guru-guru kami, berkati gereja kami. berkati gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa